Teman-teman yang dipanggil mohon angkat tangan ya. Raise hand. Ade Ratna Yusnita. Ade Ratna Yusnita, Universitas Jember. Ada, oke. Oke, yang kedua Anissa Dila Nur Azizah, ITS. Ya itu, Dila Bojen. Oke. Asrul Irfanullah. Oke. Ya ampun malu. Iya. Diturunkan tangannya, jangan resen lagi. Asrul. Ah. Hmm. Fauzia Alia Ramadana. Dada saja, dada. Enggak perlu resen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang saya hormati Bapak Wali Kota Kediri, Abdullah Abu Bakar SE, yang saya hormati semua mentor magang belajar Kampus Merdeka di Pemkot Kediri, yang saya banggakan 51 mahasiswa yang sudah diterima untuk menjalani magang belajar di Pemkot Kediri yang saat ini hadir secara Zoom. Alhamdulillahirrabbilalamin, kegiatan kita yang perlu saya laporkan kepada Bapak Wali Kota Kediri, kita sudah melalui tahap dari awal perancangan program Prodamas untuk dijadikan kampus merdeka oleh teman-teman mahasiswa yang kita buka untuk seluruh Indonesia. Dan dari 7.600 pendaftar, sudah terseleksi sebanyak 51 mahasiswa yang sekarang hadir di hadapan kita. Kemudian sebagai proses lanjutan, hari ini adalah secara sah akan di-launching mulainya pembelajaran magang belajar di Prodamas Pemkot Kediri. Untuk itu nanti kami
format acara ini yang pertama adalah pengenalan, ya, pengenalan Bapak Kepala Daerah Wali Kota Kediri yang merupakan founder atau penggagas dari program yang nanti akan digunakan sebagai kampus merdeka, yaitu program Prodamas. Sehingga nanti kita akan lebih dekat dengan Bapak Wali Kota, termasuk juga nanti akan sekilas teman-teman mahasiswa yang nanti akan melaksanakan magang belajar di sini akan tahu gambaran Prodamas itu seperti apa. Mungkin itu sebagai pembuka dari saya. Perlu diketahui juga Pak Wali di sini hadir 51 mahasiswa ini, yang terbanyak itu ada 9 dari Universitas Brawijaya. Ini penyumbang mahasiswa magang belajar yang ada di Pemkot Kediri terbanyak dari Universitas Brawijaya. Dan juga nanti kita beri kesempatan juga kepada teman-teman yang teman-teman mahasiswa yang wah jauh sekali nih Pak Wali. Ada yang dari Banda Aceh, Universitas Syah Kuala, kemudian ada juga yang dari Ambon, ya, di Universitas Patimura. Kemudian ada juga mahasiswa pojok kanan atas Pak Wali, Rizky Umar Faruk, wah itu dari Jayapura, ya. Nah ini mungkin nanti bisa menceritakan, ya, kenapa tertarik sampai mendaftar di kampus merdekanya Prodamas Kota Kediri. Mungkin itu sebagai awal, nanti kita harapkan teman-teman mahasiswa bisa menggali lebih dalam, lebih dekat lagi dengan Bapak Wali Kota kita. Untuk itu saya perkenankan Pak Wali untuk memberikan arahan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kita banggakan bersama-sama 51 mahasiswa yang mengikuti magang merdeka. Yang saya hormati ada Pak Sekda, ada Pak Asisten, ada Kepala Badan Litbang, Pak Cevi Suyudi, Kepala DPM PTSP, Pak Edi Darmasto, Kabak Pemerintahan, Pak Paulus, para mentor magang merdeka, tim magang merdeka, hadirin sekalian yang saya muliakan. Senang sekali saya bisa bertemu, apalagi kalau kita nggak daring ya ketemunya. Tapi apa boleh buat, karena ini daring ya tetap saya merasa senang sekali kedatangan tamu-tamu dari mahasiswa semuanya. Bangga sekali. Sebenarnya saya ingin banyak berbagi kepada teman-teman sudah dari dulu, tapi karena memang baru bisanya sekarang, ya udah saya izin langsung aja share screen. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, memang banyak sekali yang belajar di Kota Kediri terkait dengan Prodamas. Namun baru kulitnya aja yang dipelajari dan mungkin aturannya saja. Namun kali ini pemerintah Kota Kediri membuka selebar-lebarnya mahasiswa untuk belajar berkolaborasi secara langsung ini bisa melihat semuanya. Dan saya berharap mudah-mudahan pengalaman ini nanti akan bisa menjadi pengalaman berharga yang bisa dibawa ke daerahnya masing-masing. Karena saya berharap, karena ini program bagus yang sudah berjalan 7 tahun di Kota Kediri, dan program ini membawa banyak perubahan, saya berharap ini bisa diaplikasikan di daerah lain dan mungkin bisa didiskusikan di
kecamatan atau di kelurahan atau bahkan di tingkat kabupaten maupun kota. Ini adalah profil saya karena saya harus menjelaskan profil saya seperti apa ya, saya jelasin sebentar aja. Ini bukan berarti mau sombong, tapi saya berharap adik-adikku sekalian harus bisa melebihi dari saya. Jadi kalau kita lihat, saya 22 tahun ketika saya kuliah saya nggak cepat, kuliah saya agak lama. Karena saya waktu kuliah sering bertanya-tanya ke dosen. Karena tanya ke dosen kan gratis, tapi kalau sudah keluar dari kuliah, tanya ke dosen itu adalah konsultan namanya, konsultatif. Jadi harus bayar. Jadi mumpung kuliah, banyakin tanya-tanya ke dosen. Jadi 22 tahun saya sudah mendirikan perusahaan dan dibantu oleh teman-teman mahasiswa juga, teman-teman saya waktu itu, ada kakak kelas, ada adik kelas, ada ya teman yang dari Kediri juga yang membantu saya, dan perusahaan itu alhamdulillah sampai sekarang masih ada. Lalu 29 tahun saya menjadi wakil wali kota Kediri sampai dengan tahun 2014. 2014 sampai dengan insya Allah nanti 2024 saya menjabat menjadi wali kota. Saya sebenarnya tidak terbersit masuk dunia politik, tapi ternyata di dunia politik ketika saya menjabat saya bisa memberikan program-program yang dapat merubah masyarakat kita. Jadi banyak sekali yang bisa kita lakukan. Baik itu membantu warga yang tidak mampu, lalu mengentaskan kemiskinan, juga kita bisa mendorong warga tidak mampu untuk sekolah lebih tinggi lagi, dan masih banyak yang lainnya, dan termasuk salah satunya adalah program pemberdayaan masyarakat. Saya sih sebenarnya menjadi seperti ini ya mungkin karena doa ibu, jadi ya saya berharap teman-teman juga kepada orang tuanya juga meminta doa yang terbaik. Kalau orang tuanya nggak ada ya meminta doa aja kepada saudara ibu, saudara bapak. Nah itu penting sekali karena kita ini sebenarnya bukan siapa-siapa ya, hanya ya karena doa, karena kita sungguh-sungguh gitu ya, mungkin ya bisa akhirnya bisa menjadi sampai sekarang ini. Oke, lanjut. Teman-teman sekalian, di kota Kediri ini alhamdulillah kita termasuk salah satu yang mendapatkan top 10 kota yang menjadi booming cities di Indonesia pada tahun 2020. Alhamdulillah memang kota Kediri ini kita ciptakan atau kita desain dari awal 2014 waktu itu saya ingin menjadi kota yang produktif, yang homey kotanya, yang nyaman gitu. Siapapun yang ada di Kediri itu merasa merasa seperti memeluk bantal lah, kira-kira seperti itu. Kalau keluar dari kota Kediri dia akan teringat terhadap kota Kediri. Jadi rasanya pengen dipeluk terus. Walaupun pergi ke jauh kemanapun dia pasti akan kembali lagi ke Kediri, ingin merasakan kehangatan di kota Kediri. Kurang lebih kotanya diciptakan mungkin ya seperti itulah kita mendesainnya. Sehingga ada beberapa penambahan-penambahan di kota Kediri ini seperti fasilitas-fasilitas pendukung kota seperti public space di kota Kediri yang memang kita desain terbuka lebar tanpa pagar gitu karena kita tidak ingin ada border di kota Kediri sehingga orang bisa ngeblend di situ bareng-bareng. Sehingga respon masyarakatnya pun semenjak itu menjadi harmoni, jadi guyup gitu. Jadi yang tadinya sudah guyup ya menjadi lebih guyup lagi gitu. Berasanya tuh seperti itu. Lalu anak-anak yang ada di kampung yang tadinya mereka hanya main di gang-gang kecil karena mereka tidak punya halaman gitu. Lalu mereka bisa menumpahkan emosinya, hobinya di tempat-tempat yang sudah kita sediakan seperti public space ini. Lalu nenek-nenek, kakek-kakek, orang tua yang mungkin mereka
tidak memiliki cukup uang untuk datang ke tempat-tempat yang berbayar, mereka cukup membawa putra-putrinya ke sini atau cucu-cucunya ke sini. Nah, sehingga kota ini menjadi lebih hidup, perekonomiannya pun juga lebih lebih bagus dibanding dengan beberapa daerah yang lain, sehingga ini memicu kota ini menjadi lebih bergairah, rasanya seperti itu. Jadi kotanya bergairah, nggak cuman gitu-gitu doang, monoton gitu, enggak. Jadi kotanya seperti ini. Ini yang kita rasakan di situ. Lalu berikutnya kita dari awal memang melihat bahwa sebenarnya ini Prodamas ini, program pemberdayaan masyarakat ini, konsepnya itu adalah pemberdayaan. Bagaimana kita memberdayakan masyarakat, bagaimana masyarakat itu supaya percaya kepada pemerintah. Ini sebenarnya hanya strategi saja sih. Strategi membangun bersama antara pemerintah dan masyarakat. Nah, di sini sebenarnya kebanyakan dari pemerintahan itu biasanya sih top down kebijakannya. Tapi kalau ini kita rubah menjadi bottom up. Kita ingin bahwa setiap RT itu gagasannya bisa ditempat, bisa diwadahi gitu ya. Bisa diwadahi dalam wadah Prodamas ini, tapi mereka syaratnya memang harus rembuk ya. Harus diskusi. Rembuk warga itu di gambar sebelah kiri itu rembuk warga itu. Ada ibu-ibu, ada bapak-bapak, ada yang satu pengen bantu warga tidak mampu, yang satunya pengen bikin got, yang satunya pengen bikin sumur resapan, dan yang satunya pengen menampakkan jati dirinya bahwa kita adalah Kelurahan Pakelan. Nah, ini adalah gang 1, dikasih tulisan seperti itu. Akhirnya memang ternyata memang dampaknya sangat luar biasa. Dari strategi ini kalau kita bisa lihat terjadilah integrasi antara pemerintah dan masyarakat. Nah, kalau sudah terjadi integrasi yang seperti ini, maka hasilnya akan sangat luar biasa. Yang biasanya pembangunan itu hanya dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan yang lain-lain, mungkin 1 tahun mungkin bisa 100 program, tapi kalau dari Prodamas ini 1 tahunnya bisa sampai 1.500 program. Jadi 1 tahun setara konversinya dengan 10 tahun. Akhirnya apa? Setiap RT yang ada di Kota Kediri ini membangun bersama-sama secara masif. Satu, menggerakkan perekonomian yang sangat luar biasa. Warga-warga yang tidak punya pekerjaan di situ bisa dipekerjakan di situ. Toko-toko bangunan semua dibeli di situ semuanya. Ya nggak semua sih, ada yang dari luar tapi sangat sedikit sekali. Dan akhirnya kalau kita lihat setiap jengkal di Kota Kediri yang namanya RT-RT yang ada di gang kecil, RT-RT yang ada di gang buntu yang tidak pernah terjamah oleh program, semuanya terjamah oleh program. Dan programnya sangat bagus sekali. Akhirnya wilayah-wilayah di Kota Kediri itu menjadi, ya ini quote unquote ya, tidak kumuh lagi. Artinya kotanya itu tertata dengan bagus ya, dengan apik gitu ya, dengan rapih gitu kotanya. Walaupun gang kecil, tapi di situ ada yang dibuat gambar-gambar yang teduh, gambar-gambar yang cantik gitu di tembok-temboknya, dibuat tempat-tempat mainan anak. Jadi kampungnya itu menjadi layak anak lah. Akhirnya seperti itu. Sehingga psikologi dari masyarakatnya pun juga terbangun menjadi lebih baik lagi. Yang tadinya mereka nggak mau keluar, mereka hanya tidur saja di rumah lalu bekerja lagi. Akhirnya mereka menambahkan taman-taman gantung atau sky garden apa itu namanya ya. Mereka menambahkan tanaman-tanaman vertical garden, sorry. Ada yang vertical garden, ada yang sukanya nanam tomat, ada yang sukanya nanam berbagai macam lah segalanya. Ada yang nanam sayur, ada yang hidroponik, ada yang akhirnya bermacam-macam. Sehingga memang kalau kita lihat warganya itu menjadi lebih hidup lagi lah.
yang tadinya nggak pernah keluar, nggak pernah diskusi, akhirnya mau ikut rembuk warga. Nah, akhirnya dari situ, alhamdulillah kami mendapatkan penghargaan kepala daerah inovatif tingkat nasional di bidang pemberdayaan masyarakat. Waktu itu menterinya Pak Cahyo Kumolo. Nah, adik-adik sekalian yang saya cintai, di Prodamas ini karena sudah berjalan dengan baik dan sudah ada wujud aslinya, namun tentu tidak menutup kemungkinan pemerintah juga memiliki ekspektasi yang lebih terhadap program pemberdayaan masyarakat. Kalau dulu programnya adalah infrastruktur sosial budaya ekonomi dengan dana 50 juta, namun sekarang dananya ada 100 juta. Namun kita berharap di tingkat kesehatan, kepemudaan, pendidikannya itu juga bisa terdongkrak dengan baik, terscale up dengan baik. Nah, tentu ini PR kita bersama. Adik-adik pun di sini juga dituntut untuk mencarikan jalan yang jalannya sudah ada, tapi menambah supaya masyarakat kita ini juga terscale up dengan baik terhadap program-program ini. Dan mungkin nanti adik-adik pun pada tahun 2021 ini, adik-adik dapat juga yang namanya rembuk warga nggak? Nanti di sini enggak ya? Mungkin belum, tapi sebenarnya bisa. Saya berharap sih mudah-mudahan adik-adik bisa melihat secara langsung. Dan di sini adalah nyawanya adalah di sini. Nah, oleh karena itu saya berharap adik-adik di sini sungguh-sungguh gitu ya. Karena di sini nanti adik-adik akan melihat bahwa Prodamas itu seperti apa gitu. Dan dahsyatnya seperti apa. Kalau ini saya membayangkan ini nanti bisa diadopsi oleh adik-adik untuk diberikan di daerah-daerah lain, dan nanti saya akan mempromosikan kepada kepala-kepala daerah yang lainnya apabila mereka ingin melihat program ini, tentu bisa melalui adik-adik juga di daerahnya masing-masing. Umpamanya saya tadi disebutin oleh Pak Cevi, ada yang dari Aceh, ada yang dari Papua. Ini sangat mudah sekali ada yang dari Ambon dan dari beberapa daerah yang lain. Ini sangat mudah sekali dilakukan gitu. Dan memang karena ini program kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah, aturannya pun juga kita lebih detail dan lebih jelas. Nah, sehingga bukan terus ini program ini uang dikasih ke sana, ini enggak seperti itu. Tapi program ini memiliki karakter yang sangat kuat terhadap konsep-konsep perencanaan lalu dieksekusi bersama-sama. Lalu nanti pasti kasusnya akan berubah. Kalau infrastrukturnya sudah bagus, sosialnya bagaimana, ekonominya bagaimana, akhirnya berkembang, kesehatannya bagaimana, kepemudaannya bagaimana, apakah kepemudaan itu sudah terakomodir, apakah pemuda-pemuda di situ sudah nggak pernah diajak rembukan lagi atau nggak diberi, padahal anak-anak muda saat ini kan banyak sekali nih ide-ide dan gagasannya. Apakah anak-anak muda ini sudah diperhatikan atau belum? Nah, sekarang kalau anak muda diperhatikan, maka program ini akan sangat luar biasa sekali. Artinya ide-ide kreatif dari anak-anak muda untuk mendirikan, contohnya di Kediri mendirikan kampung kampung keren, lalu kampung anak, ada lagi kampung kuliner, ada yang di Kauman tuh kampung apa sih namanya? Kampung jamu. Nah, seperti itu. Itu memang mereka ingin merubah kampung mereka itu adalah menjadi kampung wisata. Jadi semua orang bisa datang ke situ untuk melihat dan beli di situ sesuatu. Nah, karena memang ini PR-nya masih banyak, maka saya berharap antara Pemda dan peserta magang Merdeka ini bisa berkolaborasi dengan baik untuk menerapkan ilmu-ilmu dari multidisiplin ilmu untuk meningkatkan scale up Prodamas ini. Jadi nanti adik-adik ini pattern-nya sudah ada, tinggal nanti di scale up aja bagaimana cara scale up-nya. Tentu nanti
para apa namanya mentor-mentor itu akan membantu adik-adik. Yang jelas program ini program yang sangat luar biasa. Saya belum pernah membayangkan program ini. Cuman apa namanya? Dulu saya pernah menawarkan program ini untuk KKN, tapi mungkin belum direspon. Dan ketika ini direspon oleh Kementerian Pendidikan dalam magang merdeka, tentu semua kampus-kampus banyak bertanya kepada saya, kok bisa dapat itu, bagaimana gitu. Dan di media sosial saya pun juga banyak yang bertanya, Pak, kenapa saya nggak diterima? Ya memang gimana lagi, ini kan ada apanya, audisinya ya, ada seleksinya. Karena seleksi dan kita memang membutuhkan saat ini baru 51, tapi nanti kalau dirasa kurang tahun depan mungkin akan kita tambah atau nggak tahu bagaimana, kita akan coba berbicara dengan apa namanya, dengan kementerian. Nah, adik-adik yang saya cintai, ini adalah program pemerintah. Saya senang sekali karena adik-adik memilih magang di Kota Kediri. Mengapa saya bilang seperti itu? Karena memang saat ini jarang sekali anak-anak muda yang melihat bahwa pemerintahan kita ini kurangnya apa, bagaimana membantunya. Nah, tentu dalam perjalanannya ini saya berharap adik-adik bisa benar-benar mengambil apa namanya, mengambil saripati dari kegiatan ini dan melihat pemerintahan. Baik buruknya pemerintah ya ke depan pasti adalah tugas dari adik-adik semuanya. Memang ya pemerintahan terus berubah. Saya melihat perubahan itu secara nyata dari dulu yang kendor, terus sekarang semakin baik, semakin baik, semakin baik, terus bertumbuh terus seperti itu. Dan kita berharap mudah-mudahan dengan banyaknya terobosan-terobosan seperti terobosan saat ini, yaitu magang merdeka ini adalah salah satu terobosan yang akan membuat Indonesia ke depan lebih berdaya saing lagi dan lebih maju lagi. Saya kira itu, dan terakhir mungkin saya akan bercerita apa yang saya lakukan saat jadi mahasiswa. Ini sekedar untuk adik-adik sekalian untuk apa namanya refleksi lah nanti ya. Saya ketika menjadi mahasiswa ini adalah orang yang aktif berorganisasi. Saya juga mencoba untuk menyalurkan hobi. Saya juga banyak belajar hal baru, khususnya saya banyak sekali mencari teman-teman yang bukan dari satu daerah. Karena teman-teman dari satu daerah sudah cukup banyak, dan biasanya kalau dari satu daerah itu ada nasionalisme lokalnya. Tapi saya pada saat kuliah memang saya mencari teman dari banyak hal gitu ya, dari berbagai daerah. Ada dari Aceh, ada dari Papua, ada dari Halmahera, ada dari Ambon, ada dari NTT, ada dari Timur Leste, ada dari Bima, ada dari Lombok, ada dari banyak sekali. Ada dari Medan, ada dari Kalimantan, jadi sangat banyak sekali. Nah, memang waktu itu kelihatannya biasa, tapi ternyata setelah itu saya melihat, saya mulai bisa melihat dari berbagai sudut pola pikir warga-warga yang mungkin ada di Kalimantan, di Jawa, di Papua, dan di mana-mana. Jadi sudut pandang kita menjadi lebar aja. Nah, kadang-kadang saya melihat mahasiswa itu ya, karena saya yakin kalau adik-adik ini yang keterima di sini pasti temannya banyak, hobinya juga oke, belajar banyak hal baru juga pastilah. Tapi memang itu penting sekali. Jadi masih banyak juga mahasiswa yang melihat itu hanya dari satu sudut pandang. Padahal kita diciptakan oleh Tuhan itu dari berbagai suku, berbagai bangsa, berbagai daerah. Karena memang apa namanya sudut pandang di dunia ini sangat luas sekali. Nah, kalau kita bisa melihat secara luas sekali, maka saya yakin kita akan bisa menjadi orang yang bijaksana, kita bisa melihat berbagai peluang-peluang yang sangat baik sekali ke depan ini. Seperti halnya Indonesia yang kaya akan semuanya,
tidak hanya sumber daya manusia, sumber daya alam, tapi semuanya kaya. Tapi kita hanya baru bisa melihat dari sudut pandang yang masih sempit, belum bisa melihat sudut pandang yang luas. Nah, saya melihat bahwa orang-orang sukses itu dia punya sudut pandang yang luas. Orang-orang yang sukses itu seperti Pak Menteri, Mas Menteri Nadiem ini sudut pandangnya sangat luas. Dia tidak hanya menjalankan ojek keliling saja, tapi dia sudah mulai mengintegrasikan layanan-layanan yang biasa kita lakukan seperti memesan makanan, seperti mengantarkan dokumen dan yang lain-lain. Bahkan di situ ada apa namanya? Ada sistem keuangannya sendiri. Ini karena sudut pandangnya yang luas dan dia bisa mengintegrasikan. Nah, saya berharap adik-adik karena ke depan itu banyak hal yang harus diintegrasikan. Bukan bisa diintegrasikan, banyak hal ke depan yang memang harus diintegrasikan. Nah, ini peluang-peluang besar kalau kita memiliki sudut pandang yang luas. Sudut pandang yang luas dimulai dari banyak teman-teman baru, banyak hal-hal baru yang kita pelajari. Dari situlah nanti kita akan berkembang lebih baik lagi. Boleh memulai bisnis dari muda dan boleh bisnisnya nanti belakangan juga boleh. Yang penting itu membangun jaringan, membangun jaringan. Ya kalau sekarang makanya jangan suka ganti-ganti nomor HP. Kalau suka ganti-ganti nomor HP nanti temannya pada hilang semua. Punya pacar baru ganti nomor HP. Punya apa terus ganti ini, ganti itu. Emailnya nggak bisa di ini. Nanti kalau ada kawannya sukses, baru nanti dia tanya-tanya ini apa. Itu nggak boleh. Harusnya kita terkoneksi dengan baik antar kawan-kawan yang pernah kita kenal dulu. Saya rasa itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Sukses untuk adik-adikku semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wali, dan mohon izin Pak Wali karena mungkin nanti Pak Wali tidak bisa mengikuti acara ini sampai berakhir karena nanti setelah ini ada perkenalan untuk masing-masing mentor. Tapi pada kesempatan ini mohon izin mungkin dari teman-teman mahasiswa tadi melihat mendengar paparan dari Bapak Wali Kota menjadi ada satu kalau saya sih banyak yang bisa diserap sebagai inspirasi lah ya. Pak Wali Kota ini masih sangat muda tetapi sudah bisa mengelola bisnis di umur 22 tahun. Ini saya yakin adik-adik ini saat ini usianya 21 sampai 22. Kita kira kisaran 21 22, benar ya? 19 apa? Hah? Iya benar Pak. Nah, benar kan? Kisaran 21 22 Pak Wali. Jadi kalau di Pak Wali tadi portofolionya usia 22 memulai bisnis. Nah, nanti teman-teman atau adik-adik mahasiswa ini portofolionya besok kalau udah jadi orang usia 22 itu ikut magang Merdeka di Kota Kediri. Gitu ya. Supaya ini lebih lebih interaktif, mungkin saya kasih kesempatan nanti beberapa ya, mungkin ada sekitar 5 Pak Wali, nanti bisa berkomunikasi, berbincang-bincang dengan Pak Wali. Kita dari ini dulu deh, matahari terbit dari timur dulu. Mas Rizky Umar Faruk. Coba di Iya Pak. Nah, ini mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang, betul ya Mas Rizky? Iya benar. Di Nah, Muhammadiyah Malang. saat ini Saat ini sedang di Jayapura Jayapura. menempuh semester 7 di jurusan Teknik Informatika. Teknik Oh, Informatika. keren. Silakan Mas Rizky, mungkin ada yang mau disampaikan atau pertanyaan? Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada penyelenggara program Skala Prodamas dan juga dari pemerintah Kota Kediri yang telah memberikan saya kesempatan untuk bisa mengikuti program yang sangat luar biasa ini. Mungkin yang mau saya tanyakan dari Pak Walinya sendiri, harapan untuk kita nih
gimana Pak? Mungkin dari vision Bapak terhadap apa yang bakal kita sajikan kepada Kota Kediri itu sendiri seperti apa? Mungkin seperti itu, Pak. Baik, terima kasih. Harapan saya mahasiswa tuh harus bisa ngeblend dengan masyarakat. Jadi dengan RT, dengan warga setempat di situ itu bisa guyup menjadi satu, dengan kelurahan pun juga sama. Bisa saling bantu-membantu, bisa bersinergi sehingga nanti scale up-nya itu akan terjadi gitu. Kalian itu kan punya ilmu banyak sekali tuh. Di media sosial, kalau Mas Rizky Faruk ini di informatika yang mungkin bisa diaplikasikan di situ. Selain sebenarnya program ini sudah bisa berjalan dengan sendirinya. Tinggal ini ditambahin aplikasi lah gitulah ya kira-kira ya. Kalau umpamanya HP itu HP-nya itu udah punya sistemnya adalah Android atau iOS gitu ya. Lalu ditambahin, oh di sini ada sistem baru yang bisa sistem baru ini bisa kompatibel dengan sistem yang sudah ada ini, dan endingnya ini nanti bisa seperti ini, capaiannya bisa lebih bagus, nanti bisa lebih apa. Nah, nanti didetailkannya adalah di mana? Di apa? Si guru-gurunya di sini, mentor-mentornya di sini lah, kira-kira seperti itu. Lalu harapan di luar itu, saya sebenarnya bukan ini ya, harapannya adalah mahasiswa nanti yang ikut di sini ini punya punya program dari Kediri yang mungkin ya bisa diadopsi oleh mahasiswa di daerah lain. Contohnya umpamanya Mas Rizky ini nanti udah tahu nih, oh Prodamas ini seperti ini, ternyata mudah, ternyata bisa dilakukan, masyarakatnya tinggal diskusi, nggak perlu demo masyarakatnya, cuman diskusi apa yang akan diselesaikan di daerahnya. Pasti setiap daerah itu ada PR-nya. Tinggal nanti Mas Rizky Jayapura bilang ke Pak Wali Kota Jayapura, namanya Pak Tommy Ben-Hur. Iya, Pak Tommy Ben-Hur, ini saya dapat perintah dari Mas Abu, Wali Kota Kediri untuk silaturahim, menyampaikan ada program bagus yang bisa diaplikasikan di sini. Contohnya seperti itu. Atau mungkin kalau di daerahnya ada kepala desa, mungkin bisa sharing dengan kepala desa untuk menyisihkan anggaran yang sifatnya itu bottom up, bukan top down. Yang bottom up. Jadi program itu dirancang oleh masyarakat sesuai dengan ekspektasi masyarakat, tapi berdasarkan kebutuhan, bukan berdasarkan keinginan. Kalau saya ini, saya ingin punya taman yang ada air mancurnya, itu keinginan. Tapi, di tempat kita ini selokannya masih kurang bagus, sehingga tempat kita ini banjir, airnya masuk ke rumah. Coba kita bikin selokan serta resapan yang kira-kira ketika hujan nanti, warga kita tidak kebanjiran lagi, dan air dari hujan itu bisa kita simpan di dalam tanah. Nah, itu contohnya seperti itu nih. Nah, kira-kira seperti itu, Mas Tommy. Mas apa? Rizky. Ya, Pak. Mungkin itu saja. Kamu sudah nggak kentara lagi nih bahasa Papuanya ya? Iya, udah dari SMA udah di Malang. Oh, gitu ya. Iya. Kapan balik ke Malang lagi? Secepatnya Pak, mungkin bulan September atau Oktober saya sudah di Malang lagi. Oh, gitu. Ya. Oke. Terima kasih. Salam untuk keluarga, untuk semuanya ya. Ya, baik Pak, terima kasih juga atas waktunya. Jadi Mas Rizky ini kemarin kalau nggak salah ada di data analis ya, daftarnya di bidang data analis. Iya Pak, di data analis. Ini nanti akan bantu kita Pak di statistik, nanti lebih banyak berkutat di statistik untuk mengolah indikator-indikator, angka-angka yang nanti progres-progres yang berjalan di Prodamas. Iya. Bagus. Ya. Itu ada lagi, Mas Rizky? Udah Pak, terima kasih. Udah. Oke. Salam buat teman-teman di Papua sama Pak Wali Kotanya tadi ya, tolong disampaikan tuh dari Ya, Pak
Wali Kota Iya, Kediri. saya dekat tuh sama Pak Tommy Benhur. Pak Tommy. Ya. Ya. Oke, dari timur matahari terbit, kita bergerak ke Ambon. Wah, Asrul Irfanullah dari Universitas Patimura ya. Ada? Mas Asrul? Mas Asrul ini daftar di bidang apa nih? Data analis, Pak. Data analis juga. Oke, silakan. Ada yang mau disampaikan, Mas Asrul? Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Salam warahmatullah. saya Asrul Irfanullah dari program Studi Statistika FMIPA Unpati Universitas Patimura, asal dari Kota Ambon, Provinsi Maluku. Ya, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Pak Wali Kota, Pak Abdullah Abu Bakar, yang sudah mau menggagas program ini hingga kita mahasiswa-mahasiswa di seluruh Indonesia bisa belajar secara langsung, menambah ilmu, menambah pengalaman, juga mengimplementasikan ilmu-ilmu yang kita dapat di bangku kuliah. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kemudian juga ucapan terima kasih kami sampaikan kepada penyelenggara kegiatan MSIB ini karena sudah mau bekerja keras juga ya untuk seleksi kemarin-kemarin sampai malam juga itu ya. Terima kasih banyak. Kemudian juga untuk tim magang pemerintah Kota Kediri yang nanti akan membimbing kami, begitu juga dengan para mentor yang nantinya akan membimbing kami juga. Saya mewakili para mahasiswa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kemudian mungkin saya ingin sedikit bertanya kepada Pak Wali Kota. Mungkin Pak bisa ceritakan kayak apa yang melatar belakangi Bapak gitu untuk boleh nih kita daftar jadi mitra magang mereka, boleh nih kita ajak mahasiswa-mahasiswa untuk sama-sama terlibat dalam pemerintah kota gitu. Jadi ada nggak alasan atau ceritanya gitu? Mungkin seperti itu Pak. baik. Ini maksudnya latar belakang program ini atau latar belakang mengapa harus magang merdeka? Magang merdekanya ya? Magang merekanya ya Pak. Tinggal mendaftar. Gitu. Ya. Terima kasih, Mas Asrul ya. Bung Asrul ini ya. Namanya ya. Saya panggil Bang sih Pak. Hah? Ya. Kalau di sini lebih akrabnya di abang aja sih Bang. Gitu. Abang apa kakak? Kakak juga biasanya di gitu sih. Ya, kakak ya. Iya. Ambon ini seng ada lawan. Seng ada lawan. Jadi yang melatar belakangi ini sebenarnya saya akan cerita dari awal. Baik programnya maupun program Prodamasnya. Program Prodamasnya maupun program Magang Merdeka ini. Kalau program Prodamasnya sebenarnya setiap warga itu adalah membayar pajak. Namanya pajak PBB. Ada juga pajak bumi dan bangunan. Tapi kenapa yang diperbaiki hanya tengah kota? Di setiap perkotaan itu seperti itu. Yang selalu diperbaiki adalah tengah kota. Tengah kota. Nah, kita ingin bahwa setiap pembayar pajak daerah di Kota Kediri ini mendapatkan program secara menyeluruh, tidak hanya di tengah kota saja. Nah, sehingga strateginya adalah semua RT harus merencanakan program-program tersebut. Ada program pembangunan sosial, ekonomi, budaya, kepemudaan, kesehatan, pendidikan. Sekarang seperti itu. Nah, akhirnya sudah berjalan. Sekarang warga kita ya mereka bayar pajak dan mereka dapat program-program itu. Sehingga ini fair. Ini fair. Kalau dulu nggak fair, yang dibangun hanya tengah kota. Padahal penduduk kita yang tinggal di tengah kota, yang ada di jalan-jalan besar itu tidak lebih dari 30%. Yang 60% mereka tinggal di belakang-belakang, di kampung-kampung, di lorong-lorong. Nah, jadi seperti itu. Lalu yang melatar belakangi ini, karena memang program ini
dinilai cukup kreatif dan ini merupakan program terobosan oleh Kementerian Dalam Negeri, lalu oleh beberapa daerah dan yang lain-lain, sehingga program ini ya kita ingin program ini supaya gini ya, supaya tamu-tamu saya tuh nggak hanya tanya ke saya saja secara garis besarnya, tapi secara menyeluruh ini bisa diserap oleh mahasiswa. Sehingga kita buat menjadi seperti magang merdeka. Tadi sudah saya katakan sebenarnya ini saya buat seperti sudah pernah saya tawarkan menjadi KKN. Tapi ternyata di KKN juga nggak mau. Mereka belum tahu tentang Prodamas. Tapi ternyata program ini diambil oleh Kementerian Pendidikan. Nah, kalau yang ngambil Kementerian Pendidikan kan otomatis ini program kan bukan main-main kan gitu. Dan salah satu daerah yang berani membuka program ini baru Kota Kediri saja di Magang Merdeka ini. Dan dapat berapa SKS ini ya? 20. Hah? Dapat 20 SKS. Ini kan bukan main-main. Jadi menurut saya ini sangat luar biasa sekali. Mana ada magang terus sampai seperti magang merdeka ini kan nggak ada. Jadi saya rasa magang merdeka ini mereka membiayai dengan sangat luar biasa supaya mereka hanya ingin mengenalkan bahwa tidak hanya perusahaan, pemerintah pun juga membuka hal ini. Ini menurut saya sangat bagus sekali. Tidak menutup kemungkinan ke depan banyak pemerintahan-pemerintahan yang lain juga akan menyusul seperti ini. Ini tidak menutup kemungkinan. Ya semoga ini menjadi hal yang baik yang bisa diadopsi. Jadi kalaupun nggak diadopsi, ini menjadi ilmu untuk adik-adik. Umpamanya adik-adik ingin jadi apa ya? Ingin jadi politisi, ya, ingin jadi DPR, ingin jadi yang berhubungan dengan negara atau apa, adik-adik sudah punya gambaran bahwa program pemerintah itu seperti ini, ada perencanaan dulu. Setelah perencanaan itu harus diletakkan di RAPBD. RAPBD nanti disahkan menjadi APBD. Lalu setelah itu dieksekusinya harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawabannya seperti apa? Nah, ini kan panjang. Nah, setelah nanti adik-adik dapat ini, harapan saya jangan berhenti sampai di adik-adik. Harapan saya ilmunya itu ditularkan kepada daerah-daerah yang adik-adik ini tinggal. Ini bisa diaplikasikan, bukan hanya cerita. Banyak program yang masih cerita, tapi kalau ini sudah applicable, ini sudah bisa diaplikasikan. Kalau sudah bisa diaplikasikan, maka ya udah. Makanya nanti di sini tulis, adik-adik harus menulis program ini seperti apa, ditulis saja, disimpan tulisannya itu, sehingga nanti kalau ada yang mau bertanya atau apa, atau mungkin nanti Pak Richard Wali Kota Ambon pengen bertanya, nanti saya akan suruh hubungi Pak Richard, hubungin ke Asrul, ada adik-adik dari Universitas Patimura yang sudah belajar secara menyeluruh di sini. Nah, contohnya seperti itu. Kebayang nggak kira-kira yang tadinya masyarakat kita tidak percaya kepada pemerintah, pikirannya hanya korupsi, hanya ini, hanya itu. Lalu mereka punya, antara pemerintah dan masyarakat punya program barengan yang harus dijalankan gitu. Dan akhirnya partisipasinya itu akan muncul gitu. Jadi partisipasinya akan muncul. Itu kebayangnya tuh sangat positif sekali bagi saya ya. Nah, waktu awal-awal tuh juga seperti itu. Semua orang pengen marah kepada pemerintah, tapi sekarang enggak. Sekarang orang ingin bekerja sama dengan pemerintah untuk membangun daerahnya masing-masing. Lah, jadi kira-kira seperti itu latar belakangnya. Mas Kak Asrul. Gitu ya. Salam untuk Pak Richard nanti ya. Siapa? Saya sudah pernah menyelam di lubang buaya di Ambon tuh, ada tuh. Saya sudah pernah ke pintu kota. Ada kan pintu kota ya di Ambon tuh? Ya, ada Pak. Nah, saya sudah pernah lewat di depan Universitas Patimura. Ada kafe di situ, kafe yang anak muda-muda itu, ada gambar-gambar rektornya di sana tuh. Bener ya? Iya Pak, benar Pak. Ah, iya. Oke, terima kasih.
Makasih Mas Asrul. Mungkin ada lagi? Sudah? Yang mau ditanyakan? Cukup Pak. Terima kasih Cukup Pak. ya? Saya boleh tanya nggak? Nah, Ya, silakan. boleh Pak, boleh. Hah? Boleh. Beta ya, beta. Beta. Orang Ambon itu kalau pas lahir bayinya itu menangis apa bernyanyi sebenarnya? Menangis Pak. Menangis, tapi kenapa ya semua orang Ambon suaranya sangat istimewa sekali? Ya, Saya curiga mungkin apa bayinya lahirnya langsung bernyanyi ya, nggak menangis ya. itu juga salah satu ikon Kota Ambon Pak, sebagai City of Music. City of Music, ya. Termasuk Asrul nih. Suaranya bagus juga. Bagus ini. Enggak, nanti nyanyinya di Pakai aja. Kediri ya. Baik, Maka- terima kasih. Ya, terima kasih Mas Asrul. Sudah ya, kita lanjut lagi perjalanannya setelah dari Papua, kemudian ke Ambon, sekarang ke Kediri Pak Wali. Oh, Ada ada Kediri. dari Universitas Brawijaya, tapi ini orang Kediri, namanya Erli Nikmah Hayati. Oke, Mana? Early. Nah, ini Iya, di Pak. bidang kependidikan dan kepemudaan ya. Iya, Jadi Oke. Unisma. Universitas Negeri Malang. Oh, dari Oke, baik. Universitas UN. Di sini kok Iya. Silakan Mbak Erli. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Erli Nikmah Hayati dari Universitas Negeri Malang, jurusan Ekonomi Pembangunan, Prodi Pendidikan Ekonomi. Izin bertanya, Bapak, melihat program Prodamas yang sangat menarik, apakah pemerintah Kota Kediri ini juga memiliki semacam pemetaan gitu, setiap kelurahan akan dijadikan apa? Seperti tadi ada kelurahan yang mungkin akan dijadikan kampung tahu atau mungkin kampung-kampung lainnya yang tersinkron dengan tujuan Kota Kediri itu sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pemetaannya sekarang lebih tampak gitu ya. Kalau dulu kita masih biarkan liar gitu, namun sekarang di setiap kelurahan itu kami suruh untuk membuat kampung keren. Kampung keren yang sudah ada sekarang ini ada kampung jamu, ada kampung tahu, kampung tenun ikat, lalu ada lagi ada kampung pecinan, kuliner ya, kuliner pecinan. Pecinan itu ini Tionghoa Peranakan, nah gitu. Di Kediri cukup banyak. Nah, namun untuk sekarang ini kita memang tidak memetakan. Harapan kita sebenarnya pemetaannya itu dari mereka, karena kita ingin awareness-nya itu muncul dari mereka sendiri gitu. Kalau umpamanya pemetaannya dari kita, belum tentu itu nanti apa ya tepat gitu ya. Umpamanya kita tekankan mereka untuk menjadi kampung penjahit, ya di sini cuman penjahitnya cuman 5 doang Pak. Jadi nggak anu. Nah, jadi mereka pasti akan mereview dirinya sendiri, kelurahannya sendiri. Sebenarnya kelurahan Banjaran ini apa sih sebenarnya? Oh, kampung kuliner. Kulinernya apa? Ada kue kering. Lalu ada banyak kafe, ada apa lah. Itu nanti mereka yang akan membuat sendiri. Nah, nanti harapannya dengan itu mereka bisa bikin event-event gitu ya. Event di kampung atau event yang khusus ini Banjaran, tapi semua orang bisa datang ke situ. Mereka menyajikan apa? Nah, contohnya seperti itu. Namun pemetaannya ini kita dorong ke arah dampak ekonomi. Jadi harus berdampak ekonomi. Karena apa? Karena kota itu tidak punya sawah. Mereka harus punya apa namanya jiwa entrepreneur warganya tuh. Karena kotanya kan sekarang udah didatengin orang. Kota Kediri ini hanya tambahan ya untuk informasi teman-teman. Kota Kediri itu memiliki penduduk kurang lebih 300.000. Tapi setiap siang sampai dengan sorenya itu yang berlalu lalang di Kota Kediri bisa sampai 2,5 juta warganya. Jadi sangat ramai sekali.
Tapi kalau pandemi ini ya nggak serame sebelum pandemi ya. Kalau sebelum pandemi, waduh, terpusat di sini semua perdagangan apa semuanya, nah seperti itu. Nah tentu orang-orang yang mampir di Kediri ini dia kan kadang-kadang juga pengen main gitu ya. Aku pengen main kemana? Oh, Kampung Tahu. Oh, aku pengen ke Kampung Batik di Ndermo atau di Merican gitu ya. Oh, aku pengen beli apa buah tangan untuk mertua di Kampung Tenun. Nah, itu mereka bisa ini. Jadi bisa ada banyak pilihan lah. Umpamanya ada challenge umpamanya gini nih. Kalau di Kediri 2 hari mau kemana aja. Kalau di Bali mau seminggu belum cukup waktunya. Dia bisa ke Kuta, dia bisa ke Ubud, dia bisa kemana-mana. Tapi kalau di Kediri ini kan kita harus ciptakan beberapa potensi-potensi yang ada di kampung-kampung, yang ada di kelurahan-kelurahan ini untuk destinasi-destinasi itu. Memang di Kediri ini sayangnya bukan menjadi kota pariwisata, tapi hanya kota penyangga pariwisata. Nah, di kota Kediri ini adalah kota pendidikan, dagang, jasa, ini ya, pendidikan, dagang dan jasa ya. Iya. Nah, kira-kira seperti dan industrinya karena ada rokok gudang garam itu. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Jadi gitu ya, Mbak Erli ya. Namanya Mbak Erli atau siapa ini? Erli, Pak. Erli Mahayati. Erli, oke. Kebetulan di sini ada lurah juga namanya Erli, lurah pojok. Iya, iya, iya. Nah, nanti pasti ketemu nih kalau Prodamas di kelurahan. Erli ketemu Erli. Itu ya, Mbak Erli ya. Oke, terima kasih. Nanti jadi gini, ini di tahun 2016 itu Bapak Wali Kota pernah menerima penghargaan Kepala Daerah Inovatif Tingkat Nasional di bidang pemberdayaan masyarakat. Nah, bisa jadi setelah magang belajar ini nanti tahun 2022 dapat penghargaan Kepala Daerah Inovatif bidang pemberdayaan mahasiswa. Mahasiswa ya, habis masyarakat mahasiswa. Gitu. Tapi memang mahasiswa ini kan sekarang lagi nggak kuliah, nggak ngapa-ngapain kan ya. Saya sih berharap bisa terjun langsung lah. Udah vaksin semua kan ini ya? Ya, kalaupun belum nanti saya akan bantu vaksinnya lah. Ya, ini kan termasuk apa? Bonus apa? Penduduk Iya. produktif. Maksudnya kalau mahasiswa itu nggak bisa hanya belajar gitu, harus keluar, harus berhadapan langsung dengan masyarakat. Kalau nggak berhadapan langsung dengan masyarakat nanti kalah nanti sama anak-anak STM gitu kan. Karena mereka langsung apa namanya berhadapan dengan problem gitu. Kurang optimum gitu. Nah, saya berharap sih tetap nanti ini kalau ada ini akan optimum mahasiswa bertemu dengan RT dengan ini. Cuman pesan saya ya itu tadi jangan terlampau menggurui juga. Jadi harus bisa menjadi apa ya memecah masalah Problem gitu. solver. Problem solver lah gitu. Gitu. Oke. Oke, makasih ya Mbak Erli. Sekarang masih ada 2 lagi Pak Wali, mohon waktunya. Ya. Ke Solo. Mbak Isnaini Nur Husna, Solo. Universitas Diponegoro. Nanti Undip tapi tinggalnya di Solo. Bidang ini bidang perencanaan infrastruktur. Waduh. Wah, silakan Mbak. Berat ini. Berat. Apa teknik sipil? Apa mana? Perencanaan wilayah dan kota, Bapak. Wah. Oh iya. Ya. Silakan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Abu selaku Wali Kota Kediri dan Bapak Ibu jajaran pemerintah Kota Kediri atas kesempatan yang sangat berharga buat saya gitu ya untuk bisa berkomunikasi langsung dengan Bapak seperti itu. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Isnaini, asal saya dari Kota Keraton Bapak, Surakarta Hadiningrat. Anak nomor 2 ya?
Iya, iya Kak, punya Pak, betul. Dan saya dari jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, semester 5 Bapak, dari Universitas Diponegoro gitu. Dan kesan saya ketika bisa bergabung atau dinyatakan sebagai mahasiswa magang di Pemkot Kediri, pastinya sangat senang dan bangga seperti itu bisa berkontribusi dan berpartisipasi di magang Merdeka di Pemkot Kediri seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk pertanyaan mungkin tidak ada ya Pak. Kalau dari saya mungkin lebih ke kalau kata orang Jawa minta wejangan gitu atau nasihat motivasi dari Bapak Wali Kota supaya nantinya kita dari mahasiswa magang ini bisa lebih semangat, lebih bisa memberikan kinerja kita dan kontribusi kita melalui Pemkot Kediri untuk masyarakat Kota Kediri seperti itu. Terima kasih Bapak atas waktunya. Baik, wah ini berat memang ya pertanyaannya, minta wejangan. Ini sama nih, kelahiran bapak saya juga dari Solo. Nah, jadi gini, wejangan tuh nasihat ya bagi teman-teman yang lainnya. Jadi nasihat saya adalah apa namanya? Ya saya tahu bahwa dan masyarakat kita tahu bahwa mahasiswa itu pinter gitu ya. Tapi pinter itu kurang, belum cukup. Sedangkan mereka itu makan garamnya sudah bertonton gitu. Kalau kita baru sesendok makan garamnya. Paham ya? Experience kita kalah dengan warga-warga yang ada di yang ada di kampung-kampung. Ini kalah experience kita. Pengalaman kita kalah. Cuman kita punya ilmu lebih. Nah, bagaimana supaya antara pengalaman dan ilmu lebih yang kita miliki di bidang IT, di bidang perencanaan, di bidang macam-macam yang lainnya itu bisa nyekrup, nah, bisa ngeblend menjadi satu, itu bagaimana caranya? Tinggal kalau yang tua nggak mau ngalah yang jelas. Yang tua tuh nggak mau ngalah. Tinggal bagaimana kita bisa menyesuaikan dan membawa diri kita. Jadi gimana caranya? Ya pelan-pelan, masuk pelan-pelan gitu. Ngobrol, ditemenin apa, Pak, saya buatin ini ya Pak ya. Kalau ibu saya giniin, Mas, saya buatin ini ya, saya buatin saya iniin WhatsApp ya. Oh iya iya ya mau. Terus saya ajarin YouTube ya supaya lihat pengajian apa segala macam. Oh iya iya mau. Wah, ini ikutin grup keluarga. Nah, itu mereka mau. Memang harus diajarin. Jangan disuruh. Kalau disuruh mereka nggak mau. Kamu siapa nyuruh-nyuruh kami? Pasti akan seperti itu jawabannya. Tapi dikawal. Ini saya buatin desain seperti ini, suka nggak kira-kira? Nah, gitu nih. Saya buatin program kayak gini, Pak. Nanti Bapak punya data seperti ini, Bapak tinggal tekan enter. Ada berapa bayi lahir yang di tempat Bapak ini? Nah, gitu. Nah, nanti di setiap kelurahan itu sudah ada tenaga IT yang sudah kita persiapkan dari beberapa tahun yang lalu, yang nanti juga mungkin bisa diajak diskus lah, kira-kira seperti itu untuk adik-adik. Udahlah, tenang aja. Yang penting bisa bawa bisa bawa dirinya untuk masuk gitu ya. Karena ini penting. Nanti kalau ini adik-adik udah di dunia pekerjaan yang real, itu ada yang namanya tukang bully juga ada. Kalau umpamanya mau masuk kerja atau bikin kerjaan gitu, tukang bulinya pasti ada nih. Anak baru nih harus dihajar nih. Sama kayak kalian ospek-ospek itu ya, yang ngerasain ospek-ospek gak enak zaman dulu itu pasti ada seperti itu. Ya sebenarnya sih, tapi itu nggak berlaku apabila kita bisa membawa diri kita masuknya lebih smooth. Kalau masuknya lebih smooth itu akan jauh lebih kita dihormati, juga dihargai. Nanti kadang-kadang saya pun kalau ke kampung-kampung ya bawa permen lah, ya bawa inilah, ya bawa macam-macam. Ya itu nggak berharga, tapi kalau itu kita yang ngasih kepada mereka, pasti mereka akan senang. Contoh nih kemarin, saya datengin petani ikan di daerah Ngayam, Dermo. Ngayam dong, daerah Ngayam. Saya ketemunya petani, saya bawa ikan kecil-kecil ke sana, saya diskusi, enak, ada anak-anak di situ.
Saya kasih aja satu alat tulis gitu aja. Senangnya luar biasa. Itu bakal disimpan. Memori mereka akan menancap di situ tuh. Oh iya, ini dulu yang buatin kayak gini tuh Mbak Isna ini. Yang buatin ini itu Mas siapa gitu, Mas Asrul. Yang bawain ini tuh, oh yang buatin ini Mbak Ade dari Jember, dari UNED situ dulu. Datang ke sini. Nah, itu akan diingat tuh oleh mereka. Oh yang bawain ini Mbak Dila dari Bojonegoro ITS. Sekolahnya dulu di ITS. Nah, ini contohnya seperti itu kira-kira. Jadi ya seperti itu, saya pun juga melakukan hal itu gitu. Nanti di pekerjaan pun ya kita harus seperti itu, mudah membaur dari kalangan apapun, entah itu dari Ambon, entah itu dari Papua, entah itu dari manapun, mudahlah membaur. Orang yang bisa menyesuaikan diri, orang yang mudah membaur, dia akan menerima informasi lebih banyak. Itu kuncinya sebenarnya ya kuncinya di situ gitu. Kenapa Pak Jokowi bisa diterima di mana-mana? Ya karena Pak Jokowi mudah membaur. Kenapa Donald Trump ditolak di mana-mana? Karena dia nggak mau membaur. Obama kenapa diterima? Karena dia mau membaur. Coba contohnya Donald Trump aja, di sana di sini dimusuhin, dihujat lah, diiniin, karena bawaannya memang. Nah, jadi mahasiswa itu saya tambahin ya, harus mudah membaur. Nah, gitulah intinya, nggak usah gengsi itu nomor 99 lah ya. Gengsi emang mau makan gengsi, nggak ada sekarang orang gengsian tuh, nggak ada gitu ya Mbak ya, Mbak Isna ini. Baik Pak, terima kasih sekali ya Pak atas nasihat-nasihatnya. Iya. Ya, Mana rumahnya di Solo di mana? Sebenarnya bukan domisili Solo ya Pak, saya pinggirnya di Kartasura Bapak. Oh, dekat Pondok Assalam itu? Oh ya, dekat sekali Pak ya. Oke. Ya. Baik, ya. Aku pernah sepedahan ke sana. Oke. Ya. Nggih, matur suwun nggih, Mbak nggih. Nggih, Bapak. Sami-sami. Nggih. Ya, makasih Mbak Isna ini. Kemudian terakhir Pak Wali dari ujung barat nih, dari Universitas Syah Kuala. Bungo Cempa. Satria Liswanda. Satria. Silahkan Mas Satria memperkenalkan diri. Baik Pak, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Satria Liswanda, jurusan Matematika FMIPA Universitas Syah Kuala, dan sekarang berdomisili di Kota Banda Aceh. Jadi ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Wali Kota Kediri yang sudah senantiasa menghadirkan program Magang Merdeka melalui program MSIB oleh Menteri Pendidikan. Kemudian terima kasih juga kepada para tim magang Pemkot Kediri yang telah menyukseskan dari mulai seleksi sampai pada hari ini. Sebelumnya saya sangat bersyukur dan tidak menyangka bakal bisa diterima di Magang Merdeka di Pemkot Kediri ini. Karena saya berpikir saya dari ujung barat, bisa magang di Kediri itu sangat luar biasa Pak, seperti itu. Jadi dalam pikiran saya memikir gini, kan Magang Merdeka ini kan skalanya nasional Pak. Jadi saya berkira dalam program ini yang berpartisipasi itu ada perusahaan-perusahaan berskala nasional gitu, perusahaan besar. Jadi saya sama sekali tidak menyangka bahwa akan ada pemerintahan kota, tingkat kabupaten kota. Jadi satu-satunya Pemkot Kediri. Jadi sebelumnya saya melihat bidang yang menarik yaitu data analis, dan menariknya ada tersedia di Pemkot Kediri. Jadi yang ingin saya tanyakan Pak, apa yang mendasari Pemkot Kediri mau berpartisipasi dalam program Magang Merdeka ini? Karena uniknya
Pemkot ini satu-satunya yang ikut berpartisipasi dalam program ini. Sekian, Pak. Baik, terima kasih. Sudah bajepu belum? Oh, kali, Pak. Kali, Pak. Bahasa Aceh yang bisa ya, yang ingat hanya bajepu aja. Bajepu itu makan, ya bukan? Iya, Pak. Sudah makan. Nah, terima kasih. Jadi gini, kalau kita ingin menjadi orang yang bermanfaat, berguna, itu kan kita kan harus berbagi, baik itu rezeki, baik itu ilmu pengetahuan dan yang lain-lain. Supaya apa? Supaya kita juga menjadi berkah gitu ya. Nah, di Kota Kediri ini sebenarnya Prodamas itu adalah apa ya? The secret resepnya. Resep keberhasilan di Kota Kediri itu salah satunya adalah menggunakan Prodamas ini. Mengapa? Ya itu yang terjadi. Banyak daerah tuh cemburu terhadap program kami. Tapi ya sebatas cemburu saja. Mereka tidak mau melakukan terobosan seperti kami. Hanya cemburu ya. Kalau hanya cemburu aja ya akhirnya mereka nggak bisa mengaplikasikan program itu kepada masyarakatnya. Nah, di sini kami sebenarnya ya selain kami ingin berbagi ilmu, kita juga ingin program ini bisa dirasakan. Ilmu itu bisa ditulis, dibagi, tapi kalau ini experience yang akan kita bagi kepada teman-teman yang mengikuti Magang Merdeka ini. Nah, kalau ini dirasakan, maka teman-teman juga akan mengetahui pemerintahan kita tuh seperti ini ya ternyata ya. Masih banyak kekurangan ya ternyata. Kita sebagai kaum muda harus membantunya seperti itu ya. Seperti begini ya. Ini umpamanya data analis. Data analis yang ada di pemerintahan itu harus kita grab semuanya, kita olah semuanya, kita baru bisa lihat. Oh, masyarakat kita tuh seperti ini. Oh, tabiatnya tuh kayak gini nih. Oh, anunya seperti ini. Nah, itu kan bisa diolah. Kalau orang yang bisa ngolah itu, maka mereka bisa tahu, oh, kesukaannya tuh pedes di sini tuh. Nah, adik-adik bisa lihat ini nanti itu ke depan. Kalau USAID, USAID, lalu Australia segala macam, mereka harus kerjasama, mereka harus membiayai untuk melihat data itu. Baik itu melalui NGO maupun apapun itu. Tapi kalau adik-adik kan enggak, adik-adik bisa sedot itu, lihat semuanya. Oh, ternyata kurang lebih masyarakat di Kota Kediri seperti ini, berarti di sekitaran Kota Kediri hampir sama. Bagaimana masyarakat di tempatku nanti ya kalau seperti ini? Bagaimana jika nanti ini seperti itu di tempat? Pasti setiap setiap ladang lain belalangnya. Setiap daerah, setiap RT juga lain. Itu kompleksitasnya sangat tinggi sekali. Dan ya ini tugasnya adik-adik untuk memecahkan itu permasalahan, membuat sesuatu dan yang lain-lain. Di sini sebenarnya tempat yang pas untuk belajar secara real dengan program yang ada di pemerintah. Saya juga nggak nyangka bahwa program Prodamas ini diterima oleh kementerian. Dan memang menurut saya sangat perlu sekali. Emang iya kita hidup di Indonesia melulu tentang perusahaan aja, kan enggak. Yang sustain itu pemerintahan dan perusahaan-perusahaan yang ada di dalam pemerintahannya ini bisa berkolaborasi bersama, aturannya kompatibel, perusahaannya pun juga mengakuinya sehingga bisa besar seperti negara-negara maju lainnya. Nah, contohnya seperti itu. Nah, sehingga ya ini harapan kita memang ini nanti bisa diambil lah manfaatnya, bisa diambil lah pengalamannya kira-kira seperti itu. Nah, khususnya untuk Mas Satria ini nanti mungkin bisa diaplikasikan di sana akan jauh lebih bagus karena saya melihat di beberapa daerah di Sumatera, di Kalimantan karena luasan daerahnya sangat luas sekali sehingga programnya kadang-kadang tidak nampak gitu ya. Nah, ini
programnya ini, program yang di Kota Kediri ini mungkin bisa mengisi di daerah sana, kira-kira seperti bisa diaplikasikan. Alhamdulillah kalau bisa diaplikasikan gitu kan. Ini kan ya gitu, ilmu kan harus dibagi memang. Kita kebetulan punya ilmu yang sudah kita jalankan kurang lebih 6-7 tahun ini, dan semua orang pada nanya terkait dengan Prodamas, teman, apa namanya, ya mereka hanya tanya lalu aturannya bagaimana, ya sudah sekedar itu. Tapi kalau adik-adik kan bisa merasakan di dalamnya nanti. Kalau sudah bisa merasakan di dalamnya, ikut di dalamnya, itu nanti akan, oh ternyata seperti ini ya. Nah, akan dapat ilmunya lebih lah, kira-kira seperti itu. Gitu ya, Mas Satria. Terima kasih, Pak. Ini dari Banda Aceh, namanya Satria siapa? Satria Liswanda, Pak. Liswanda. Ya. Sudah cukup, Mas Satria, atau ada lagi? Sudah cukup, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, jadi program Prodamas ini sementara ini yang bisa merasakan manfaatnya adalah warga Kota Kediri. Dengan adanya magang belajar ini, kita akan memberikan manfaat yang lebih luas lagi untuk teman-teman mahasiswa. Apabila nanti teman-teman mahasiswa sudah bisa merasakan manfaatnya, kami harapkan juga nanti ada imbal balik berupa ide, kreativitas, sumbangan pemikiran, artinya supaya seperti apa namanya tagline kita, scale up ya, bagaimana untuk Prodamas di Kota Kediri ini bisa naik kelas lagi. Itu nanti kita harapkan ada sumbangan-sumbangan pemikiran dari teman-teman mahasiswa yang magang. 51 teman-teman mahasiswa yang nantinya magang di Kota Kediri. Mungkin cukup sampai di sini dulu ya, saling apa namanya menyapanya. Saya perlu laporkan juga Pak Wali, nanti sementara ini untuk apa namanya proses pembelajarannya sampai dengan bulan November itu kita kemungkinan masih mode daring ya, atau online. Ya. Dan mudah-mudahan nanti kita sudah jadwalkan ada campnya selama 1 bulan penuh, itu ada di bulan Desember. Itu nanti kami harapkan teman-teman semua 51 mahasiswa ini bisa ada di Kota Kediri untuk bulan Desember. Ini siap nggak ke Kediri nih, teman-teman dari mahasiswa? Siap, Pak. Siap ya? Siap. Iya lah. Nah, Ngapain juga di rumah, Ya, Pak. ya kan? Harus keluar pokoknya. Harus keluar. Oke, jadi Dengan setelah prokes tapi ya, dengan prokes, jangan ngawur, harus dengan prokes. nah, nanti setelah itu baru bulan Januari, bulan Februari itu nanti mereka akan apa namanya ada istilahnya tugas akhir lah dari program Prodamas ini. Dan kita nanti akan lebih dekat lagi dengan Bapak Wali Kota, akan lebih dekat lagi dengan Prodamas yang apa namanya Anda akan merasakan betul yang kita beri istilah nanti Anda di sini ini adik-adik mahasiswa di sini itu punya living lab. Ya, punya living lab. Jadi Anda tidak lagi belajar di satu ruangan, di satu tempat belajar yang tersekat tembok apa enggak, tetapi langsung berbaur seperti yang tadi sudah disampaikan Pak Wali Kota, langsung berbaur dengan masyarakat yang ada di Kota Kediri. Mungkin sementara itu acara selanjutnya mohon perkenan Bapak Wali Kota secara resmi membuka program magang belajar di pemerintah Kota Kediri. Nanti selanjutnya apabila Bapak Wali Kota masih ada acara bisa ditinggal. Acara akan dilanjutkan dengan perkenalan dari mentor-mentor yang nanti akan mendampingi teman-teman mahasiswa ini. Kami persilahkan. Ya, Pak terima Wali. kasih. Mari acara magang Merdeka ini terkait Prodamas kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kegiatan yang kita lakukan ini membawa dampak yang positif bagi kita dan seluruh masyarakat kita, dan bisa menjadi ilmu yang bisa kita terapkan di daerah kita masing-masing. Sukses dan berkah untuk kita semua.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana tangannya? Hah? Oh, diajak Nah, foto bersama tahan ini ya. ya. Soalnya difoto nih. Oke. Bentar, tahan tangannya. Oke, bentar, Buat bentar. dokumentasi, nanti kita foto. Bentar ya, bentar ya. Oke, Mas fotografer, silakan. Bentar, bentar. Oke, sudah? Belum ya? Oh, belum. Bentar, slide berikutnya. Biar dapat semua. Udah? Belum, sekali Belum? lagi. Oke, Bentar. bentar. Oh, kurang satu slide. Kurang Oke. satu. Liliana Kusuma Dewi. Tangannya. Oke. Udah ya? Baik. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak ya. Sukses, berdoa bersama. Mudah-mudahan pandeminya segera kita bisa keluar dari pandemi sehingga bebas lagi ya. Terima kasih.